Shalom Jemaat GPS Purwokerto, apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji nama Tuhan, kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini mengikuti ibadah, yang telah mengalami pertolongan Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita tidak tahu kita datang dengan membawa masalah atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi bila hari ini kita dilanda masalah, maukah Bapak Ibu ditolong Tuhan? Kalau Bapak Ibu mau, rindu Tuhan menolong hidup kita, menolong masalah kita, bawa hati kita, angkat hati kita untuk menyembah Tuhan dan katakan, tak tersembunyi kuasa. Di
akar penuh kepadamu. Kami dibangun di atas kuasa salibmu, dan kami makin bertumbuh dari hari ke hari karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Engkau mengalirkan kami lebih lagi Tuhan, dan Engkau menjamah kami lebih lagi. Oh, Yesus.
di dalam hatimu setiap waktu. Biarlah saat kami tidak setia, Kau tetap setia kepada kami Tuhan. Saat kami lemah, Engkau menopang kami. Engkau membawa kami kepada kemenangan-Mu, mengarahkan kami kepada rancangan-rancangan-Mu, dan Engkau menunjukkan apa yang menjadi rancangan-Mu pada hidup kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup kami karena anugerah-Mu. Tidak ada alasan untuk kami menuntut kasih-Mu, karena kemurahan-Mu lebih daripada hidup itu yang Mazmur Daud ingatkan buat kami pada pagi hari ini. Biarlah kami mau menari dan memuji bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami umat-Mu siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nanti kita berdiri lagi ya. Haleluya. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Utara ke selatan, terdengar hujan pagi hari. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung.
siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya, sabdanya, biarlah menjadi benteng kekuatan kita. Bapak Ibu, kalau ada yang tidak kuat berdiri, boleh duduk. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih.
kabar? Luar biasa. Haleluya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan Oktober, kiranya awal yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mau sharing, ya. Sebelum menikmati perjamuan Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini mau sharing tentang menghitung berkat Tuhan. Katakan menghitung berkat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang pernah tahu dan dengar dengan lagu kidung pujian, ya, kidung jemaat, ya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Terusannya gimana itu? 1, 2, 3. Bila tobat pada rupanya nggak populer di sini ya. Ya, itu kidung jemaat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemarin saya share di grup pujian lagunya itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa pada pagi hari ini saya mau bicara tentang berkat, bicara tentang harta, bicara tentang keuangan, ya. Kenapa kita pada pagi hari ini mau kayak mata duit ya? Kita ke gereja perlu uang enggak? Kita naik kendaraan perlu uang untuk beli bahan bakar. Kita mau ke gereja kalau mau sarapan, ya, harus ada uang untuk bisa beli makanan supaya kita kuat dan sehat, ya. Mau parkir, ya, di pinggir jalan di depan toko pun harus bayar. Itu pakai uang, tidak bisa pakai terima kasih, ya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, orang Kristen yang keuangannya beres, maka kerohaniannya dan hubungannya dengan Tuhan juga beres. Saya ulang sekali lagi, orang Kristen yang keuangannya beres, yang mengelola uangnya beres, ya, maka kerohanian dan hubungannya dengan Tuhan juga beres. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam hal ini kerohanian seorang Kristen dapat diukur daripada dia mengelola uangnya. Bagaimana kita mengelola uang? Bagaimana kita menggunakan uang? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hartamu itu hidupmu. Tinggal percaya, tinggal tidak. Jika kita tidak punya uang, kalau seorang istri biasanya uring-uringan. Atau di sini nggak ada yang seperti itu, ya. Kalau nggak ada uang, ya, seorang istri biasanya akan menuntut. Kalau yang berani dengan suaminya, minta uang, ya, disuruh kerja suaminya supaya cari uang, dapat uang. Tapi kalau nggak bisa,
mengeluarkan kata-katanya, paling gerak-geriknya bisa diketahui bagaimana dia komplain terhadap suaminya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hartamu itu hidup, ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kadang kita tidak percaya kalau isi dompet itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena orang Kristen itu terlalu rohani. Ngapain sih ngomongin duit? Loh, kalau nggak duit uring-uringan, nggak ada duit uring-uringan, nggak ada duit nggak bisa makan. Lah, kan harusnya firman Tuhan. Lah, firman Tuhan bicara tentang duit. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hartamu itu adalah hidupmu. Orang Kristen yang keuangannya beres, maka kerohaniannya dan hubungannya dengan Tuhan juga beres. Orang dalam berbisnis, orang dalam usaha, orang dalam dagang, jika dia tidak bisa dipercaya dalam hal keuangannya, maka saya pastikan pelanggannya akan pergi. Selisih 1.000 perak, pasti dia akan pergi. Nah, saudaraku, dalam kasus ketika saya melihat istri saya beli kelapa muda yang ada pudingnya, harganya 10.000. Setelah nyampe di atas depan gereja, berapa mbak? 23.000. Loh, katanya 10.000. Yang difoto itu ada gambar buah-buahannya, yang datang polos. Setelah nyampe, barangnya datang, tambah ongkir 3.000. Jadi jatuhnya mahal. Saudaraku yang dikasih, kenapa tidak berani ngomong di awal kalau dagangan saya itu ada ongkirnya, minimal order berapa tanpa ongkir? Harusnya jujur seperti itu. Tapi kenapa baru bilang ketika barangnya nyampe? Akhirnya cukup sekali beli. Kenapa? Jatuhnya mahal. Agar-agar berapa? Kelapa modal 4.000. Ya, karena pendetanya bisa hitung-hitungan dagang sih. Ya tahu, modal kelapa 4.000. Agar-agarnya berapa? Satu saset agar-agar itu bisa untuk beberapa buah kelapa. Jadi untungnya banyak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat itu bersyarat, ya. Berkat itu bersyarat. Jika kita hari ini dapat dipercaya dalam mengelola keuangan, maka kita akan dipercaya Tuhan yang memiliki sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mungkin kita orang gak punya, orang duit. Tapi suatu ketika kita bisa, ya, dipercaya dalam mengelola keuangan, kita akan diberikan kepercayaan yang lebih. Saudaraku, saya masih ingat ketika datang ke Purwokerto, ya, saya cuma bawa buku. Sampai hari ini sudah hampir 10 tahun, buku dalam dus itu belum saya bongkar.
Gak tahu isinya seperti apa. Pakaian saya yang ada dalam dus belum saya bongkar. Gak tahu isinya seperti apa. Hampir 10 tahun. Pada waktu pertama 2012 menginjakkan kaki di Purwokerto pelayanan, yang ada adalah motornya Mami Honda 700 yang ada keranjangnya di depan. Supercar. Itu gantian. Ya. Masa sih jadi pendeta, jadi gembala, ya, mau kemana-mana harus antri pakai motornya. Mending motornya dipakai untuk boncengan 2 orang itu gagah. Ya. Tapi sampai hari ini saya melihat, saya masih ada. Kenapa? Itu Joko Loro di Purwokerto ketika kami ada, kami naik itu kemana-mana. Tak punya kaki. Tuhan, bagaimana mungkin kemana-mana harus jalan kaki? Tuhan, bagaimana mungkin kemana-mana harus naik angkot? Tuhan, pokoknya Tuhan, gimana? Ya. Akhirnya ada kendaraan. Kasih kepercayaan untuk mendapatkan dan menikmati kendaraan yang bisa kita pakai. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen yang keuangannya beres, maka rohaninya juga beres. Berkat Tuhan itu Alkitab katakan menyangkut holistik. Berkat Tuhan itu bukan hanya sampai hari ini banyak orang yang menyangka bahwa berkat Tuhan itu hanya sebatas harta, sebatas keuangan. Itu salah. Alkitab katakan demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Berkat menurut ayat ini ada 3 hal. Dan yang ditulis pertama adalah roh, bukan tubuh. Jadi selama ini orang hanya mengejar yang jasmani, tapi melupakan yang rohani. Padahal ya, apa yang ada di dalam roh kita akan meluap keluar. Itu yang bikin kita sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau peribahasa yang lama, ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sakit. Salah. Mens sana corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat katanya terdapat jiwa yang sehat. Tanda tanya besar. Banyak orang, ya, yang fisiklinya sehat tanpa cacat, normal, tapi jiwa dan rohaninya parah. Banyak orang yang katanya
biar sehat. Ya, nge-gym biar sehat. Tapi banyak orang-orang yang badannya lengkap mati duluan. Orang-orang yang giat olahraga mati duluan. Bukan berarti olahraga tidak penting. Penting, tapi prioritas olahraga rohaninya harus lebih diprioritaskan daripada olahraga jasmaninya. Jadi semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu dimulai dari roh, jiwa, dan tubuh supaya terpelihara. Mau menyebut orang gila nanti disalahkan. Sekarang ini katanya harus ODGJ. Padahal memang gila. Lu iya, orang gila itu secara psikologi jiwanya terbelah. Ya. Jadi apa bedanya dengan ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa. Jiwanya terganggu. Itu cuma memperhalus, sebenarnya jiwanya terbelah. Itu namanya kurang waras. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita menghitung berkat Tuhan. Ya. Roh berbicara tentang berkat keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang hanya mementingkan tubuh, ya, jasmani, tapi lupa yang memberi kesehatan adalah Tuhan Yesus. Jiwa, banyak orang ya mengejar yang namanya sehat, tapi tidak punya damai sejahtera. Saudaraku, latihan boxer di Purwokerto itu ada. Saya punya teman waktu itu yang sudah lari meninggalkan Purwokerto, ya, bulanannya 2 juta. Latihan boxing. Katanya biar sehat, biar bisa bela diri. Latihan aja sama tembok, kuat. Nah, tubuhnya sehat tapi nggak damai sejahtera. Kenapa? Uangnya habis. Yang senam rutin, bayar abonemennya berapa senam? Lupa. Berapa yuk, Pak Ayu? Senam yang sekali senam 5.000 gak mau. Dia mau di tempat yang senam yang bagus, yang ada kacanya. Biasanya senam 5.000 itu di lapangan. Tapi yang bagus itu ada harganya, saudara. 300.000, hadir gak hadir bayar 300.000. Badannya katanya sehat, jiwanya berana karena uangnya habis. Ya. Berkat Tuhan yang pertama, harusnya kita fokus di roh kita, keselamatan di dalam Tuhan. Apakah kita benar-benar selamat? Ya, yang kedua, jiwa. Damai sejahtera dalam menikmati berkat Tuhan. Apakah kita selama ini bisa menikmati berkat Tuhan? Kalau kita bisa menikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan, kita pasti mengalami damai sejahtera karena sudah ada roh kita ini beres. Ya. Dan yang ketiga adalah berkat Tuhan secara tubuh, kesehatan dan kebutuhan jasmani. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, sehat dan kebutuhan ini yang seringkali dikejar manusia zaman sekarang, ya. Supaya bisa sehat gimana? Supaya kebutuhan tercukupi
kuwi gimana? Tapi nggak pernah bertanya bagaimana saya bisa selamat. Ya kan? Pemberian berkat Tuhan selalu dikaitkan dengan ketaatan dan umat Tuhan melakukan segala perintahnya. Perhatikan Ulangan pasal 28. Ya, ketaatan merupakan kunci pembuka pintu perbendaharaan berkat-berkat Allah. Mungkin saudara, kita hari ini melihat orang yang tidak setia beribadah, dia kayaknya aman-aman dan hidupnya enak tercukupi, saudaraku. Percayalah saudaraku, damai sejahtera tidak akan ada. Ya, sehat belum tentu. Kebutuhan jasmaninya tanpa saldo, walaupun sudah usaha keras. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berdoa, aku berdoa semoga engkau baik-baik. Kata baik-baik dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu prosper. Kiranya saudara dalam keadaan baik-baik. Artinya kiranya saudara dalam kondisi keadaan makmur. Amin. Kalau makmur itu kira-kira ada damai sejahtera enggak? Kalau makmur itu ibaratnya mau makan cukup, mau minum cukup, mau ganti pakaian yang dia suka cukup, mau pergi kemana bisa, itu makmur. Tapi kalau biasa berkata gini, aduh kurang loh, nombok loh, setiap bulan nombok loh. Saudara, perhatikan baik-baik. Kita yang biasa ngomong setiap bulan kurang, setiap bulan nombok, maka itu adalah doa. Hampir-hampir dipastikan bahwa kehidupan keuangannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya akan selalu kurang seumur hidupnya. Kenapa? Karena selalu bicara kurang terus. Aduh, pendapatan bulan ini kurang loh, kurang memuaskan loh. Perhatikan dengan gaya hidup, saudaraku. Ya kan? Aduh, boro-boro untuk nabung untuk kebutuhan sehari-hari aja gak cukup. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi saudaraku, masalah kesehatan, kebutuhan jasmani ini hanya kebutuhan physically, ya, yang tampak oleh mata, yaitu tentang kemakmuran, kecukupan kehidupan kita dan kesehatan kita. Tapi jauh yang melebihi adalah jiwa yang memiliki damai sejahtera. Ya, orang yang bisa hatinya damai kalau rohnya ini aman. Roh kita aman. Mau mati kapan saja, waktunya kapan saja, di mana saja, oke deh. Yang penting matinya dalam Tuhan. Artinya apa? Kekhawatiran sudah berkurang, ketakutan sudah berkurang, ya. Karena jaminan keselamatan sudah pasti ketika mati bersama Yesus di surga. Jadi mau pakai cara apapun terserah Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita takut mati, ya. Ketika mendengar huru hara kita juga ketakutan, khawatir, gelisah, cemas. Saudara, kalau memang waktunya, ya tidak masalah. Ya, nah,
Yang terpenting di sini adalah supaya kita tahu bahwa berkat Tuhan itu yang pertama adalah roh kita selamat, jiwa kita punya damai sejahtera, dan tubuh kita bisa menjadi sehat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, harta kekayaan itu dalam Alkitab berbicara tentang kehidupan. Maka di atas saya katakan bahwa hartamu itu hidup. Karena dalam Alkitab ada penjelasan bahwa harta kekayaan itu adalah hidup kita. Sama seperti harta kekayaan Tuhan, berkat Tuhan itu adalah hidupnya Tuhan. Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya. Tapi kenapa kita nggak bisa kaya-kaya? Ya kaya apa dulu? Ya kan? Saya mengajak saudara untuk membaca Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 14. Dicuplikan saudaraku. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, yang bontot bilang sama bapaknya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Bapaknya masih seger waras, ya, tapi anaknya yang bungsu sudah minta warisan. Gimana reaksi bapaknya? Kalau namanya bagi warisan, semuanya dibagi, orang tua gak dapat apa-apa. Lu kok enak? Saya kerja sopo? Lu memang hukumnya begitu. Ya. Ketika Bapak Ibu dan Saudara menjadi orang tua, ketika memiliki harta kekayaan dan itu diwariskan kepada anak-anak, dibagi semuanya. Anak dua, ya, punya 100.000, ya dikasih 50-50, nggak 40-40, saya 20. Setuju? Kayaknya nggak setuju ya. Lha takene anakku kabeh aku mangan opo? Loh, harusnya ketika harta warisan itu dibagikan ke anak-anak, tanggung jawab orang tua di tangan anak. Karena semua sudah diserahkan ke anak. Berarti orang tua masih terjamin hidupnya. Tapi banyak kan orang tua tidak percaya dengan anaknya. Lah kok enak, aku batik tulang, batik semuanya, mau dikasihkan semuanya. Setelah itu dihabiskan seperti anak bungsu ini, ya. Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya, perhatikan baik-baik, ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Semua harta bapaknya dibagikan bagi dua. Masih hidup seger, waras, diminta sama anaknya, dikasih. Kalau kita marah nggak? Mbak Titi marah nggak? Mbak Titi masih seger, masih muda, misalnya Nathan, Pak, bagianku aku tak minta sekarang, mau jual untuk modal. Kira-kira langsung setuju Pak Stem? Oh enggak, mikir dulu. Kira-kira bisa dipercayakan enggak anak-anak? Nanti setelah dikasihkan habis. Ya kan?
Ya, ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak Ibu, kata harta kekayaan ya, itu ditulis dalam bahasa aslinya bion. Bion itu bios. Biasanya biologi, bios. Bios artinya adalah hidup. Jadi harta kekayaan ini ditulis his living. Ayahnya membagi-bagikan hidupnya kepada kedua anak. Kenapa? Semuanya diberikan, semuanya. Jadi kehidupannya dipercayakan kepada anak-anaknya. Saudaraku, apakah kita percaya dengan anak-anak kita? Itu salah satu berkat Tuhan loh, ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dijual semuanya, dia memboroskan uangnya untuk hidup berpoya-poya. Akhirnya habislah harta itu. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Gak ada sama sekali. Kalau kita punya anak dan dibiasakan untuk kerja keras, yang kita biasakan ketika minta kita kasih, tidak diajari bagaimana susahnya bekerja dan mendapatkan berkat uang itu, maka anak itu akan cepat memboroskan harta kekayaan orang tuanya. Banyak anak orang kaya ketika ditinggalkan warisan harta benda bapak mamanya, gak bisa mengelolanya ludes. Kenapa? Rohnya gak beres. Kalau rohnya beres, ya, jasmaninya beres. Kalau rohnya beres, keuangannya beres. Pastikan orang yang dekat dengan Tuhan. Masa sih ya Tuhan, aku harus mati kelaparan? Saya sih kalau gitu cuma cengak-cengir aja. Tuhan, kalau saya harus mati kelaparan, yang malu bukan saya. Saya cuma cengak-cengak. Kalau saya harus mati kelaparan, yang malu bukan saya, yang malu Tuhan sendirilah. Punya anak gak diurusin. Kira-kira begitu maksudnya. Setuju gak? Kita punya bapak, kita mati kelaparan di rumah, yang malu siapa? Hah? Orang tua. Ya, biarin mati kelaparan, yang malu siapa? Aku bilang begitu. Saudaraku, ketika saya bilang begitu, yang penting saya kerja. Masalah saya makan itu urusan Tuhan. Saya bilang, sampai siang kencot ya. Tuhan, kalau memang saya nggak ada yang dimakan ya nggak apa-apa, puasa. Dikit. Orang motor bawa singkong. Pak, mau singkong. Saya kaget, sopo ya, aku order juga, ya kan? Ketika kemarin lagi juga, saya ngobrak-ngobrak pintu, harus ganti anak kunci. Rupanya pintu besi itu dandanannya susah. Setengah hari cuma benerin satu kunci anak kunci. Kenapa? Salah kasih lubang, bikin lubang yang baru. Dan pintu besi itu mata buatnya gak kuat. Tukang becak datang. Pak, disuruh nganter. Siapa? Saya gak pesen apa-apa, isi saya gak pesen apa-apa, suruh nganter. Bawa itu kelanting satu becak, mau kirim kelanting. Sopo sih ngarep mangan.
Rupanya dikasih lah 3 dus air mineral. Oh, saya disuruh minum rupanya. Waktunya minum katanya. Oh, puji Tuhan. Nah, saudara, dua hari yang lalu ketika saya mau keluar, mau servis mobil karena klaksonnya mati, lampunya mati, menyala, ada yang konslet, terus ada beberapa hal yang harus diservis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam berkat nama Yesus, berkat jiwa-jiwa dan kuasa, berkat jiwa-jiwa dan kekayaan. Istriku bilang, dan uang. Loh, kok kamu nambah dan uang? Lah iya, duitnya sentek. Saudara, ketika saya ada di bengkel, ada orang jauh yang baik hati, bisa untuk bayar servis. Mas, lama kapan kontak, kasih berkat untuk dandan mobil. Haleluya. Ternyata dalam berkat nama Yesus, berkat jiwa-jiwa dan kekayaan, istriku nambah dan uang. Haleluya. Ya kan? Saudara, itu benar-benar terjadi bahwa Tuhan itu luar biasa, hidup, berkarya dalam kehidupan kita yang percaya. Ya, ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya. Ini karena Tuhan, ya, membagi-bagikan harta kekayaan hidupnya untuk saudara dan saya. Ya, kalau kita perjamuan, ya, Tuhan itu membagikan hidupnya supaya kita selamat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi bagian anak yang pertama, ketika tahu adiknya yang bandel dan nakal, yang menghabiskan harta orang tuanya, itu kerjaannya apa? Poya-poya, main perempuan, ya, ke gang sadar, ya, habis. Tapi giliran pulang, bapaknya langsung lari menghampiri dia dan memeluk dan menciumnya, padahal itu bau babi. Karena apa? Baru dari kandang babi. Tapi bapaknya menyambut antusias, anakku pulang. Berbeda ketika saya pulang 10 tahun, saya keluar dari Pulau Jawa dan pulang ke rumah, bapak saya cuma berdiri di depan pintu nyamputin jenggotnya aja. Kirain aku pulang. Kirain sama seperti anak bungsu disambut, lari langsung dipeluk dicium. Loh, aku gak disambut ya. Nah, salah siapa? Lunga-lunga dewe, balik-balik dewe. Oh, ternyata korbannya masih ada, tapi udah jam 11. Ini asli saudaraku, ini pengalaman dan ini nyata, bukan masa lalu yang terlalu lama, tapi sepanjang minggu, sepanjang hari yang kita lewati, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik loh. Yakinlah jika kita setia tadi. Iya, jika kita setia. Oke. Anak yang bungsu menghabiskan, pulang diterima kembali karena ia sadar di luar dia jadi orang jahat. Dia sadar akan kesalahan, dia pulang disambut bapaknya. Tapi si anak yang marah, anak pertama, dia marah. Aku udah puluhan tahun tinggal bersama bapakku, tapi jangankan kambing enak pun tidak disembelih. Iya loh, kan ngomong kayak gitu. Si anak pertama, dia marah, cemburu misalnya. Mas Diki ketika Nathan udah menghabiskan ngobrol, pulang masih disambut, dikasih jubah ya. Mas Diki marah, ngapain pulang juga?
Ya. Ingat saudaraku, orang yang mau bertobat itu tak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ketika si bungsu ini bertobat, kembali kepada bapaknya dan tahu kesalahannya, dia diterima kembali dan bahkan mendapatkan kemuliaan karena dia mau sadar. Tapi kadang-kadang orang yang baik-baik malah pengen jadi jahat, dia marah. Kenapa? Iri dan cemburu dengan adiknya ini, ya kan? Tapi apa kata bapaknya? Bukankah kamu selama ini tinggal bersama aku? Bapaknya bilang begitu. Apa yang aku punya itu adalah kepunyaanmu. Gak sadar rupanya anak yang pertama ini, kalau dia pemilik harta warisan itu. Apa yang aku miliki, aku juga miliki. Kamu berhak memakai, menerima dan menggunakannya. Itu bapak yang baik. Apa yang dimiliki orang tua itu dimiliki anaknya. Setuju? Kayaknya sulit ya. Karena budaya di Purwokerto berbeda. Saya pelajari selama 10 tahun, saya mempelajari tentang hak kepemilikan keluarga itu berbeda. Kenapa? Hubungan orang tua dengan anak kadang tidak matching. Hartamu, hartamu, hartaku, hartaku. Oke. Ini penjelasan Alkitab loh. Harusnya meniru hal yang seperti ini. Jadi harta kekayaan itu adalah hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita menghitung berkat Tuhan. Apakah kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan beri? Sekarang kalau bicara tentang kesehatan, kalau dinilai dengan uang, kita harus bayar berapa untuk bisa sehat? Kalau kita harus dibeli oksigen, kita harus berapa persediaan oksigen yang harus kita bayar? Itu tentang kesehatan. Terus apa yang tidak pernah kita kerjakan tapi kita bisa menikmatinya, berapa yang harus kita bayar seharusnya? Tahukah saudara perbedaan Manomprint dan Raja Wali? Biasanya burung pipit di udara dipelihara Tuhan. Iya, burung pipit Manomprint kan kebutuhannya cukup makan toh. Loh, lah kalau kita mau kayak burung emprit yang cuma hidup hanya untuk makan, ya kita sama levelnya dengan burung emprit. Burung pipit aja dipelihara Tuhan loh. Iya. Burung pipit tidak pernah makan daging. Berbeda dengan Raja Wali. Raja Wali di tengah badai dia terbang tinggi dan dia tinggal di puncak-puncak bukit. Dia mencari makan yang dia suka. Kalau burung emprit, ya itu tadi makanannya. Gak pernah bisa milih burung emprit, saudara. Tapi perhatikan burung raja, dia bisa milih apa yang dia lihat, dia fokus. Ya, dia menukik aja, dia ambil, dia mangsa itu. Karena dia sudah menguasai, ya, jurus mencekram, ya kan? Terbang di atas badai, di atas awan, ya, di atas ketinggian, saudaraku. Nah, saudaraku, kita mau seperti levelnya burung emprit yang hanya hidup hanya untuk bisa makan, atau seperti burung Raja Wali yang bisa menikmati dan mau mendapatkan sesuai dengan usaha. Nah, saudaraku, orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Ini saya cuplik di Instagram, saudaraku. Ya, orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Benar juga. Orang yang sukses itu gak akan
pernah nyantai leha-leha, kecuali dia uangnya sudah bekerja untuk dia akan pelesiran kemana-mana, gak akan khawatir. Karena apa? Karena dia hartanya bekerja untuk dia. Tapi kalau kita bekerja untuk harta, pagi-pagi pulang malam itu untuk mencari harta, kita levelnya masih di posisi itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang sukses itu pasti cukuplah. Kata-kata yang baiknya seperti itu, pasti cukuplah. Gak mungkin gak cukup, cukuplah. Berbeda dengan pecundang, kuranglah, ya kan? Gak punya duit lah yang mentalnya orang yang tidak mau sukses, ya. Terus gimana caranya untuk bisa mendapatkannya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika masuk ruangan di situ kaget, ya kan? Kok speakernya banyak amat, Mas? Gimana itu mau dipasang di mana? Gimana cara menghidupinya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya punya mimpi dan saya menginginkan sesuatu, dan saya menginginkan bahwa di setiap sudut itu ada musik, ya, dan itu kalau mau diwujudkan harus saya kejar. Bagaimana caranya? Gimana caranya untuk bisa melakukan dan mendapatkannya? Satu-satu saya kumpuli. Tinggal nggak percaya, di pojokan situ ada, di sini ada, di belakang sini ada, di sini ada, di situ ada, di pojokan sana ada. Jadi mau duduk di mana saja, klik, gitu. Pengennya, fantasinya begitu sudah. Dan itu ketika mau diwujudkan yang harus bergerak, saudara. Nah, tidak bisa, kita harus bilang kata-kata ini. Gimana caranya? Saya coba dulu, ya. Saya ke tempat Om Slamet dengan membawa ya barang-barang bodol, ya. Ya, Om, ya. Wah, ini cek dulu. Nah, itu kalau tipe orang sukses. Tapi orang sukses akan berkumpul dengan orang sukses. Jangan kira kita itu pura-pura sukses, ya. Kita kumpul dengan orang sukses, tapi kita nggak mau kerja, repot. Kita cuma jadi pembantu dia, pembantu orang sukses. Ya. Senang kita nempel dengan orang kaya, senang kita nempel dengan orang hebat. Kita nempel doang, tapi gak niru gimana caranya. Berkat Tuhan tak akan pernah turun. Ya. Orang pecundang akan berkumpul dengan orang pecundang yang biasa berkata, aku murah, gak punya duit. Dia mainan orang kaya, ribet males. Gimana berkat itu bisa kita hidup? Berkat Tuhan mari hitunglah, ku kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, ku kan kagum oleh karena kasih-Nya. Jadi kita bisa kesaksian menghitung berkat Tuhan. Oh, setiap hari Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Hidupnya saja diberikan kepada kita, apalagi cuma berkatnya. Tidak harus kaya. Saudaraku, prinsip saya tidak harus kaya, tapi bisa menikmati. Amin. Banyak orang kaya dan tidak bisa menikmati. Penderitaan yang pahit, Pengkhotbah pasal 6 ayat 1. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Banyak orang menderita karena mengejar harta kekayaan. Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, hingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Orang kaya raya, uangnya banyak, saldonya berlimpah, ya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk menikmatinya. Baik, duit-duit gak iso tuku apa-apa, duit-duit gak iso mangan apa-apa, pahit rasanya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Sebelum menikmati perjamuan ini yang terakhir,
Milikilah karunia menikmati. Mendekatlah kepada sumbernya dan nikmatilah berkatnya. Yang setuju katakan amin. Gimana caranya? Harusnya pertanyaannya itu gimana caranya? Banyak orang tidak mau tahu gimana caranya untuk menikmati berkat Tuhan. Pokok paling ayat 17, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Bahasa entengnya begini, maka mengertilah aku bahwa yang paling baik bagi kita ialah makan, minum, menikmati hasil kerja kita selama hidup pendek yang diberikan Allah kepada, itulah nasib kita. Kalau kita kerja kan bisa menikmati, pahit. Tiba-tiba nanti gula darah naik, tiba-tiba nanti tensi naik, ya pahit. Ya. Saya sampai hari ini masih minum kopi 3-4 gelas dengan porsi gula yang banyak. Mas Temen ketawa. Kemarin saya nambah gelas yang gede. Wah, ini saya kan. Oh tahu ya. Tapi kalau cuma ongkang-ongkang ya jangan coba-coba, harus keluar keringat dong. Asupan gula tinggi, asupan kopi tinggi ya harus keluar keringat supaya terbakar. Kalau enggak ya pegel-pegel. Ya. Oke. Ya. Pokok 5:18, setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, katakan menikmati, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Karunia Allah itu pemberian cuma-cuma, kita tidak bisa beli, ya, tapi diberikan cuma-cuma, tidak harus bayar. Jika seseorang menerima kekayaan dan harta benda dari Allah dan ia diizinkan menikmati kekayaan, haruslah ia merasa bersyukur. Saya bersyukur masih bisa minum kopi. Saya bersyukur masih bisa melayani. Saya bersyukur masih bisa makan apa saja tanpa ada pantangan. Oh, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, kecuali memang badan sudah menolak. Bersyukur dan menikmati segala hasil kerjanya itu adalah juga pemberian Allah. Jadi syukurilah pemberian Allah yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita. Kalau kita sehat masih bisa beribadah, beribadahlah. Nah, itu bersyukur. Ya, kalau tidak bisa bersyukur, jangan berharap ini. Tuhan berhati-hati, seperti nanti lagu terakhir. Kiranya gimana? Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Kok kita nggak bisa menghitung berkat Tuhan yang kita terima dan kita nikmati. Kok kita mau minta kepada Tuhan berkat yang berlimpah-limpah, yang mustahil toh. Loh, kan Alkitab katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita nggak percaya ya mustahil toh. Loh, iya tuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya pengorbanan Yesus itu hidup Yesus yang diberikan kepada kita melalui perjamuan yang akan kita nikmati. Pemain musik disilakan untuk maju ke depan. Jika kita hari ini bisa menikmati perjamuan Tuhan, kita harus ingat bahwa kita harus bisa bersyukur. Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita. Kita itu saudara dan saya. Kalau untuk saudara saya nggak kebagian. Jadi Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita.
maka kita harusnya wajib bersyukur. Kita diberikan karunia menikmati oleh Tuhan, pemberian yang tanpa batas. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk menikmati perjamuan. Kiranya perjamuan bukan hanya kebiasaan, tapi seperti anak bungsu yang sadar akan kesalahan dan dosanya, dia mau kembali berbalik kepada bapaknya. Bapak, aku sadar, aku tahu aku salah. Aku sudah tidak layak menjadi anakmu. Anggap saja aku karyawanmu yang kamu upah. Itu aja udah cukup. Sadar diri, saudaraku. Saya menyebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sedang terindah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Apakah kita benar-benar mengagumi Yesus? Apakah kita benar-benar sungguh melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersyukur, kita mau mendekat kepada Dia? Bukankah Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita? Kita bisa menikmati seperti anak bungsu ini yang bisa memboroskan harta kekayaan orang tuanya, yang bisa berfoya-foya. Apa yang dia mau dia lakukan. Bapaknya gak masalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah kalian Tuhan itu luar biasa?
dengan ucapan syukur bahwa Tuhan itu sungguh baik terhadap kehidupan kita. Saudaraku, hari ini saya mendapatkan firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudaraku, 3 orang boleh membacakan berkat firman yang sudah diterima. Silakan. Haleluya. Yang kedua, Ulangan 10 ayat 2. Dialah pokok pujian-pujianmu dan dialah Allah. yes. Yang ketiga, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. yes. Amin. Saudaraku, kita angkat tinggi-tinggi roti yang sudah kita terima. Kita percaya bahwa berkat firman itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Kuasa mukjizat itu masih ada sampai hari ini dan berlaku untuk saudara yang tetap setia dan taat. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Makan, haleluya. Kiranya kekuatan dan kesehatan menjadi milik saudara dalam nama Yesus. Kita mengangkat tinggi-tinggi di atas kepala anggur perjamuan yang sudah kita terima. Begini bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah, haleluya. Kiranya kesembuhan dan pemulihan terjadi atas tubuh dan hidup saudara dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat karyamu, buat pengorbananmu, buat apapun yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kamilah yang bersyukur dan mengucap terima kasih. Ini hidup kami, ini hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Hari ini kekal sampai Tuhan datang yang kedua kali. Saudara yang percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Pengorbanan Yesus sudah dilakukan dengan final, selesai, tuntas, dan pengharapan yang diberikan kepada kita yang percaya. Orang yang sakit diberikan pengharapan untuk bisa sembuh. Orang yang susah diberikan pengharapan untuk bisa menikmati kesenangan hidup.
menikmati menjadi bagian saudara. Yes. Apapun yang menjadi pekerjaan saudara, saudara dikaruniai menikmati keberuntungan demi keberuntungan. Saudara dikaruniai menikmati berkat kesehatan. Amin. Saudara diberikan Tuhan karunia menikmati kesenangan dan sukacita Terima kasih Tuhan. Terima kasih. dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya katakan Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Walaupun panjang tetapi dalam sekali berkat yang kita dapatkan dari firman Tuhan siang hari ini. Jangan pernah lupa bahwa berkat tidak hanya berupa uang, harta, kekayaan, tapi berkat Tuhan itu juga adalah roh hati kita, jiwa kita, yaitu damai sejahtera yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah sumber berkat kami. Kami mau mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah beri kepada kami melalui setiap tangan-tangan yang mau menabur buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati setiap pekerjaan umat-Mu, Tuhan memberkati setiap jerih lelah umat-Mu. Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kepada para petugas dipersilakan. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, mengalir kasih dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Kita bangkitkan diri Bapak Ibu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Silakan kepada yang menjawab. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Yes, Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Dalam berkat nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu penuh dengan nama-Mu penuh dengan kuasa. Di dalam berkat nama Yesus, kiranya saudara semua yang hari ini menikmati ibadah, yang menikmati kebenaran firman Tuhan, berkat-berkat yang tidak lazim, saya berdoa untuk saudara. Berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidup saudara. Yes, yes, yes. Amin. Berkat-berkat yang tidak lazim diperintahkan untuk mendatangi pekerjaan saudara. Amin. 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 Berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan untuk mendatangkan keuntungan dalam usaha saudara. Yes. Hidup Yesus saja diserahkan semua, apalagi cuma berkat yang kita butuhkan. Percaya, jadilah orang yang taat, jadilah orang yang setia, Amin.
Seperti ayah itu berkata kepada anak yang pertama, apa yang menjadi kepunyaanku itu adalah kepunyaan. Sekali lagi, Papa itu berkata, apa yang menjadi kepunyaannya itu juga menjadi kepunyaan anak-anak jika kau percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti halnya firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada namanya, ia disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara punya hak waris, ahli waris kerajaan surga. Jika kau percaya, berkat Tuhan itu akan mengejar saudara. Yes, amin. Berkat Tuhan itu akan mendatangi hidup saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, mari kita pulang dengan membawa berkat firman Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anak, diberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu mendatangi hidupmu. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati warungmu, diberkati usahamu. Dalam berkat nama Yesus, berkat keberuntungan demi keberuntungan menjadi bagianmu. Dalam nama Yesus, saudara percaya, katakan amin. Haleluya. Salam sehat selalu. Shalom.